Hai semua, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita tahu di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak sekali terjadi masalah-masalah kehidupan. Salah satunya yaitu masalah perekonomian itu sendiri. Dikarenakan COVID-19 ini banyak sekali orang yang di PHK, tidak dapat bekerja dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan membuat suatu usaha kecil dari rumah, yaitu membuat makanan tradisional lepat labu kuning, yang dimana usaha ini tidak hanya membantu perekonomian tetapi juga bisa menyalurkan bakat kita dalam memasak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ira Eselinta Beruginting, NPM 181200088, Grup C, mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan. Dan tugas ini diberi oleh dosen saya sendiri, Ibu Maya Andriani SPD MM, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Tidak perlu berlama-lama, lanjut saja kita menonton video ini. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan dalam proses pembuatan lepat labu kuning. Ada labu kuning yang sudah dikukus, santan, tepung beras, gula pasir, tepung tapioka, dan sedikit garam. Selanjutnya untuk isian lepat labu kuningnya sendiri ada kelapa parut, pandan, dan gula pasir. Kita masukkan labu kuning yang telah dikukus ke dalam mangkuk. Lalu kita haluskan. Setelah labu yang telah dikukus tadi halus seperti ini, kita tambahkan tepung beras, selanjutnya masukkan tepung tapioka, tambahkan sedikit garam, dan yang terakhir tambahkan gula pasir secukupnya. Lalu aduk adonan menjadi satu agar merata dengan sepenuhnya. Jika adonan telah merata seutuhnya seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit santan cair agar adonan terasa lebih lemak dan lebih sedap. Aduk terus adonan hingga menggumpal agar tidak lagi cair seperti ini. Setelah adonan selesai, maka kita akan membuat inti dari adonan. Kita tambahkan sedikit air. Lalu aduk gula agar tercampur larut dengan air. Dan jangan lupa masukkan daun pandan ke dalam larutan gula agar inti dari adonan ini terasa lebih wangi dan lebih sedap. Setelah larutan gula mendidih seperti ini, maka kita masukkan kelapa parut yang telah kita parut terlebih dahulu. Masukkan sedikit demi sedikit agar kelapa parut lebih mudah menyatu dengan larutan gula. Lalu aduk hingga merata. Jika warna kelapa parut telah coklat seperti ini, itu tandanya kelapa parut telah matang dan sudah bisa untuk diangkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembentukan lepat labu kuning, di mana prosesnya ini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus daripada lepat ini. Di sini kita menggunakan daun pisang yang sudah dibakar. Kenapa harus daun pisang yang sudah dibakar? Jika daun pisang yang belum dibakar seperti ini, saat melipatnya akan seperti ini, robek.
Jadi ada baiknya menggunakan daun pisang yang sudah dibakar. Sebelum kita meletakkan adonan di daun pisang, lumuri terlebih dahulu daun pisang yang sudah dibakar ini dengan minyak. Mengapa harus dilumuri dengan minyak seperti ini? Agar nanti adonan labu kuning ini tidak akan lengket saat matang. Oke, kita akan membentuknya seperti ini ya. Setelah pengolesan dengan minyak seperti ini, ambil adonan secukupnya, lalu letakkan di atas daun pisang dengan cara dipipih. Setelah adonan dipipih dan sudah rata seperti ini, baru kita tambahkan dengan kelapa inti ataupun kelapa parut yang telah kita masak tadi. Taruh inti kelapa ataupun isian secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak akan susah untuk membentuk adonannya. Nah, setelah seperti ini, pipihkan adonan dengan cara ditekan-tekan agar isian ataupun inti kelapa parutnya tertutup dengan rata. Lalu gulung adonan dan lipat kedua sisi daun pisangnya agar tidak terlalu panjang dan membentuk persegi panjang seperti ini. Saat memipih adonan, usahakan tangan dalam keadaan bersih ataupun sudah dicuci. Kenapa tidak menggunakan sarung tangan? Jika menggunakan sarung tangan, adonan akan lengket. Lakukan berulang-ulang hingga adonan habis seutuhnya. Nah, jika adonan telah habis dibentuk semuanya, maka saatnya kita melakukan pengukusan. Masukkan lepat ke dalam pengukus. Diusahakan tersusun rapi, lalu tutup dan tunggu selama 25 menit hingga lepat matang. Nah, setelah 25 menit, kita buka tutup pengukus kita dan lihat jika warnanya sudah coklat seperti ini, itu tandanya lepat labu kuning kita sudah matang dan siap untuk diangkat. Tara, lepak labu kuning sudah jadi. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Bentuknya itu petak dan warnanya kuning. Teksturnya kenyal-kenyal. Ternyata satu kali produksi bisa menghasilkan 40 hingga 44 buah lepak labu kuning. Nah, untuk penjualannya bisa dijual dengan cara dijual per biji dan juga bisa dijual menggunakan mika sesuai dengan berapa yang diinginkan. Contohnya itu seperti ini. Sudah selesai, terima kasih. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.